Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fikri Fatur Rahman. Pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem komunikasi satelit terlebih dahulu. Jadi si sistem telekomunikasi satelit ini awal digunakannya tuh pada saat Perang Dunia Kedua untuk keperluan berperang atau keperluan militer. Nah, kemudian si satelit ini digunakan untuk keperluan komersil itu awalnya tuh pada tahun 1965 dengan nama satelitnya itu Intelsat 1. Kemudian si satelit ini mempunyai dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan. Jadi si satelit ini dia dapat menempuh jarak yang sangat jauh antara stasiun satu dengan stasiun yang lainnya. Bahkan sampai beribu-ribu kilometer pun dapat ditempuh oleh si satelit ini untuk menghubungkan stasiun satu dengan yang lainnya. Terus konsekuensinya satelit ini bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang on board. Kemudian yang kedua, si peralatan yang berada di daerah yang tidak si peralatan ini berada di daerah yang tidak dihuni manusia. Jadi si satelit ini ditempatkannya itu di luar angkasa. Nah, kemudian yang ketiga, jadi perbaikan si satelit ini mustahil dilakukan waktu si satelit sudah diluncurkan ke orbit karena sangat riskan atau susah apabila satelit sudah di luar angkasa untuk memperbaikinya. Nah, kemudian si komunikasi ini awalnya digunakan untuk pelengkap sistem kabel jarak jauh. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Yang pertama, long distance cable bersifat point to point connection. Terus kemudian si komunikasi satelit ini bersifat point to multi point atau multi point to multi point connection. Yang kedua, biaya sistem kabelnya meningkat dengan bertambahnya jarak. Biaya link satelit ini tidak tergantung oleh jarak antar stasiun bumi. Dan yang ketiga, si transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Kemudian yang keempat, si satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Perbedaan ini mengubah evolusi layanan komunikasi satelit. Jadi contoh kecilnya untuk satelit ini adalah yang dipakai untuk keperluan manusia itu m-banking atau mobile banking. Nah, kemudian si tahapan-tahapannya si satelit ini seperti lihat tabel berikut. Di sini yang paling bawah tuh ada monopolarization teknologinya. Kemudian sebelahnya ada dengan pola global beam. Kemudian dengan frekuensi 6/4 GHz. Kemudian diikuti oleh multi-spot beams dan sampai ke global network yang paling tinggi ini. Si global network ini teknologinya itu 30/20 GHz. Nah, kemudian si service atau si kegunaannya itu sebagai paling bawah international talking, bisa telepon dan TV sampai ke broadcast service dan multimedia kegunaannya. Kemudian si satelit ini memiliki elemen dasar
memiliki elemen dasar, yaitu ada space segment dan ground segment. Biasanya si ground segment ini terdapatnya tuh di bumi di bumi. Kalau si space segment ini kayak struktur bus, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol altitude and orbit, sistem populasi, telemetri, tracking and command biasanya terdapat di luar angkasa atau di orbit. Nah, contohnya ini si space segment ini, satu satelit ini gambar itu satelit ini tempatnya itu di orbit atau di luar angkasa. Kemudian si control station itu berada di bumi. Jadi apabila ingin menghubungkan satu stasiun dengan yang lainnya, itu ditransmisikan dahulu misalnya dari si pengirim ke si satelit ini, kemudian terus kemudian didolling ke receivers. Ibaratkan si satelit ini sebagai memantulkannya itu ke satelit lah si sinyalnya tuh. Kemudian si space segment ini terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitoring satelit. Jadi hal ini termasuk tracking, telemetri, dan command station bersama dengan satelit control center, tempat operasional dari session capping dan checking fungsi vital dari satelit dilakukan. Jadi si gelombang radio yang ditransmisikan oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Jadi link yang terbentuk disebut uplink. Satelit akan ditransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima, dan linknya disebut downlink. Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Kualitas dari overall link menentukan hasil kualitas yang dikirimkan oleh user. Nah, si satelit ini memiliki dua peranan. Nih. Jadi yang peranan pertama ini memperkuat receiver carrier untuk transmisi pada posisi downlink. Terus yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmisi power ke reservoir. Nah, jadi gini. Jadi untuk menghubungkan stasiun A dengan stasiun B, jadi si stasiun A ini melakukan uplink ke satelit tersebut. Kemudian setelah di uplink, si satelit ini melakukan downlink ke stasiun B. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi radio. Jadi telekomunikasi radio ini merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa satu pesan ke tempat yang tujuannya. Jadi si telekomunikasi radio ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Jadi ya kita ini bisa mendapat informasi atau berita walaupun si berita dan si informasi tersebut di tempat yang sangat jauh. Terus kemudian yang kedua, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Kenapa? Karena dengan mengaplikasikan gelombang melalui udara. Terus kemudian yang kerugiannya pun ada, yaitu pertama bisa jadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Jadi untuk mencegah intervensi ini, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan setiap daerah. Jadi setiap daerah itu beda-beda si frekuensinya ya.
Kemudian kita akan menjelaskan band frekuensi radio. Nah, di sini terdapat beberapa band frekuensi radio. Ada very low frequency VL atau VLF. Jadi si frekuensinya ini kurang dari 30 kHz. Jadi terus kemudian si panjang gelombangnya lebih dari 10 km. Kemudian banyak ada low frekuensi LF frekuensinya 30 sampai 300 kHz, jarak 1 sampai 10 km. Kemudian ada MF, HF, VHF, UHF, SHF, dan yang terakhir yang paling terakhir adalah extremely high frequency atau EHF. EHF ini 30 sampai 300 GHz frekuensinya. Jaraknya 1 sampai 10 mm. Jadi dari kesimpulan ini semakin frekuensinya semakin kecil, maka panjang gelombang yang dihasilkan pun semakin jauh. Dan apabila si frekuensi yang dihasilkan semakin besar, panjang gelombangnya pun makin kecil. Kemudian propagasi gelombang radio. Jadi si gelombang ini dapat merambat melalui berbagai medium antara lain padat, cair, udara. Propagasi gelombang radio ini dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Jadi propagasi gelombang tanah itu ada gelombang langsung, gelombang pemantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Nah, ini gambar ya, kemudian ke gambar propagasi. Jadi di sini ada gambar. Di sini ada transmitter dan ground wave. Jadi dari ground wave ini ditransmitterkan ke sini, ke ionosfer. Kemudian dipantulkan lagi ke bumi lagi. Nah, ini tuh lingkaran ini Earth nih. Lingkaran ini permukaan bumi. Jadi si ion ini memantulkan dari si ground wave ke sky wave ini. Kemudian propagasi gelombang tanah. Jadi si propagasi gelombang tanah ini ada gelombang langsung dan gelombang pantulan tanah. Kalau misalnya si gelombang langsung, dari si transmitter antena ini langsung ke receiving antena tanpa ada media lain. Nah, jadi langsung udah. Kemudian apabila si propagasi gelombang pantulan tanah dari si transmitting ini, misalkan ada permukaan tanah yang tidak rata, dipantulkan terlebih dahulu gelombangnya ke tanah, kemudian ke receiving antena. Kemudian propagasi gelombang tanah yang kedua adalah gelombang permukaan tanah. Jadi si gelombang ini dari transmitter antena ke receiver antenanya tuh mengikuti alur si permukaan tanah si gelombangnya tuh. Jadi rata sama permukaan tanah. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.